Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Rian Tony. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara menggabungkan data di Excel dengan mudah. Kita akan menggabungkan beberapa data dari berbagai kolom teman-teman dengan menggunakan beberapa cara. Di antaranya kita akan mulai dengan cara yang paling mudah dengan menggunakan tanda dan atau ampersand. Kemudian nanti kita akan menggunakan juga rumus concatenate, kemudian rumus concat, dan juga terakhir rumus text join. Oke, menarik? Mari teman-teman kita mulai tutorialnya. Nah, saya sudah menyiapkan satu lembar kerja latihan kita teman-teman. Ini terdiri dari 5 kolom ya teman-teman. Kolom nama depan, nama tengah, nama akhir, ada gelar, kemudian caranya. Kita akan mulai dulu dari cara 1, yaitu dengan menggunakan tanda dan ya, ini tanda dan atau ampersand nyebutnya teman-teman. Ini ada di keyboard di angka 7 ya, di angka 7 di bagian atas itu tanda dan. Nah, kita akan menambahkan atau menggabungkan data dari 4 kolom ini teman-teman ya, dari kolom nama depan, nama tengah, nama akhir, dan gelarnya. Itu akan kita gabung menjadi satu dalam kolom ini ya, kolom kelima, kolom F4. Nah, langsung kita mulai. Cara yang paling mudah dan pertama, dan ini mungkin teman-teman juga sudah pernah atau sering ya, sering menggunakannya, yaitu dengan cara menggunakan tanda dan. Ini simple sekali teman-teman. Caranya adalah teman-teman silakan ketik ya sama dengan, lalu klik bagian yang ingin ditambahkan. Saya klik di bagian nama depan. Lalu jangan lupa tanda dan seperti ini teman-teman di angka 7 ya. Lalu klik lagi di nama tengah, lalu tanda dan lagi. Kemudian klik lagi di nama akhir, kemudian kasih tanda dan lagi. Dan terakhir masukkan gelar ya di kolom E4 ini. Lalu tekan enter. Nah, semua kolom ini, 4 kolom ini teman-teman sekarang sudah digabungkan menjadi satu ya di kolom 5 ini. Susi Marleni Baksit SEMM. Seperti itu. Mudah? Sangat mudah teman-teman. Namun nih teman-teman, karena ini nama, biasanya kan nama itu ada spasi ya, antara nama depan, nama tengah, dan nama akhir itu ada spasinya. Nah, itu bagaimana cara mengakalinya? Caranya mudah sekali teman-teman. Kita klik dulu 2 kali ya di sini. Jadi kita kembali lagi ke rumus tadi. Tapi sekarang kita akan menambahkan spasinya teman-teman. Caranya sangat mudah. Teman-teman perhatikan antara nama depan dengan nama tengah itu adalah B4 dan C4. Artinya setelah B4 ini dan sebelum C4 kita harus menambahkan spasi terlebih dahulu. Cara menambahkan spasi cukup dengan menambahkan tanda kutip 2 seperti ini teman-teman. Lalu spasi, kemudian kutip 2 lagi. Dan jangan lupa tanda dan lagi. Oke, saya ulangi ya. Pasang tanda kutip 2, kemudian spasi, kutip 2 lagi, kemudian tanda dan lagi. Oke, begitupun dengan berikutnya antara C4 dan D4 ini, antara nama tengah dan nama akhir, kita juga tambahkan spasi. Caranya kutip 2 lagi, spasi, kutip 2 lagi, kemudian tanda dan lagi. Ya. Begitupun dengan D4 dan E4 juga kutip 2, kasih spasi, kutip 2 lagi, kasih tanda dan lagi. Sekarang tekan enter teman-teman. Oke. Namanya sudah ada spasinya ya. Susi, spasi Marleni, spasi Baksin, spasi SEMM. Seperti itu. Mudah sekali ya teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman yang di bawah? Ya silakan di copy saja rumusnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman untuk nama biasanya sebelum gelar ini ya. Sebelum gelar itu ada tanda koma terlebih dahulu ya. Tanda koma. Jadi kita edit dulu sedikit rumusnya dengan cara menambahkan antara nama akhir dan gelar itu kita akan tambahkan koma dulu ya. Caranya berarti di sini ya teman-teman, D4 dan E4. Di sini kita tambahkan koma terlebih dahulu. Lalu kita tekan enter. Nah, ini baru betul ya. Lalu kita kopikan untuk rumus yang di bawahnya. Jadi ini sudah sesuai format ya, sesuai format nama dan gelar. Jadi setelah nama ada koma dulu, kemudian gelarnya dan gelar berikutnya ya. Oke, itu
cara pertama teman-teman untuk menggabungkan data dari berbagai kolom dengan sangat mudah dan cepat sekali. Saya yakin teman-teman juga sudah sangat sering menggunakan cara ini. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara berikutnya, teman-teman. Cara berikutnya ini menggunakan rumus ya. Rumus yang pertama akan kita gunakan yaitu concatenate ya, teman-teman. Ini saya rubah dulu cara 2. Rumus, kita akan menggunakan rumus concatenate ya, teman-teman. Ini adalah rumus untuk menggabungkan data dari berbagai kolom. Nih, cara menggunakannya gampang sekali, teman-teman. Sama dengan ya, ketik sama dengan, kemudian ketik concatenate ya, buka kurung. Nah, silakan pilih kolom yang ingin ditambahkan. Kita pilih nama depan, lalu titik koma ya, teman-teman. Ikutin format rumus di sini. Ini kan titik koma ya. Ya. Oke, ketik titik koma, lalu klik lagi di Marleni, kemudian titik koma lagi, ketik lagi di nama akhirnya, titik koma lagi, kemudian klik di gelar terakhirnya ya. Lalu tekan enter, teman-teman. Nah, sekarang sudah tergabung ya 4 kolom itu. Namun sama saja problemnya, teman-teman, adalah di sini tidak ada spasinya. Sekarang kita tambahkan ya. Caranya juga bisa ditambahkan dengan sangat mudah di rumus concatenate ini, teman-teman. Kita tambahkan kutip 2 seperti ini, kemudian spasi, kutip 2 lagi. Jangan lupa titik koma, kemudian antara C4 dan D4 juga ya. Kutip 2, spasi, kutip 2 seperti ini. Kasih titik koma lagi. Kemudian di sini titik 2, spasi titik 2 lagi, titik koma. Oke. Nah, sekarang sudah ada spasinya. Dan kita kelupaan ya, untuk nama terakhir sebelum gelar itu harus ada koma terlebih dahulu. Jadi kita tambahkan di sini koma. Oke, ini sudah jadi ya, teman-teman. Kemudian kita copy untuk data-data yang lain di bawahnya. Oke, concatenate. Nah, sekarang teman-teman, concatenate itu tidak bisa ya, tidak bisa menggunakan blok ya. Kalau teman-teman ingin cepat, jadi tidak bisa. Kita coba kita coba dulu ya, teman-teman. Concatenate gitu ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman blok seperti ini, lalu tutup kurung, tekan enter, itu tidak bisa ya, teman-teman. Jadi dia hancur seperti ini tampilannya. Jadi rumus concatenate ini tidak bisa diblok ya, menggunakan blok. Jadi harus satu persatu diklik terlebih dahulu untuk digabungkan. Itu. Oke, kemudian teman-teman ada cara ketiga ya. Cara ketiga ini juga menggunakan rumus yang hampir sama ya, teman-teman, dengan cara kedua ini. Ini baru ada mungkin di 2000 Excel di 2016 ya mungkin ya, teman-teman. Cara 3 kita menggunakan rumus concat. Nah, concat aja ini kita hilangin, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Concat ya. Oke. Nah, bedanya, teman-teman, kalau concat ini sama ya, kita coba dulu dengan cara yang sama dengan concatenate tadi. Kita klik di sini, kemudian titik koma, di sini titik koma lagi, klik di sini titik koma, di sini, lalu tekan enter. Oke, sudah bisa. Kemudian kita balik lagi ke rumusnya karena kita akan menambahkan spasinya ya, seperti ini. Kemudian di sini juga spasi seperti ini. Di sini jangan lupa spasi koma ya, teman-teman, karena kita ingin ada koma di nama akhir sebelum gelar ya. Oke. Ini juga titik koma. Oke, sekarang sudah jadi ya. Ini bisa kita tarik untuk rumus di bawahnya. Nah, teman-teman, bedanya dengan concatenate yang cara kedua tadi apa? Yaitu rumus concat ini bisa menggunakan blok ya. Jadi teman-teman kalau ingin cepat itu bisa di blok. Seperti ini, buka kurung, concat, buka kurung. Ini teman-teman silakan di blok saja. Oke. Stop. Itu. Nah, bisa kan? Tapi kelemahannya, teman-teman, concat ini tidak bisa menambahkan spasi. Jadi kalau teman-teman menggunakan rumus seperti ini, concat B4 E4 sekaligus, ini teman-teman tidak bisa menambahkan spasi ya di antara nama-nama ini. Jadi ada kekurangannya juga ya, teman-teman.
Nah, ini mungkin berfungsi untuk teman-teman jikalau ingin menggabungkan data yang tidak memerlukan delimiter ya. Delimiter itu apa ya? Pembatasnya ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ada cara keempat yang teman-teman, ini cara keempatnya mungkin eh, menyempurnakan cara ketiga ini, yaitu menggunakan rumus yang namanya text join nih teman-teman. Text join. Oke, ini cara keempat ya, text join. Nah, rumus text join ini teman-teman, cara menggunakannya seperti ini, sama dengan text join, buka kurung. Nah, kita lihat di sini ya, di sini delimiter ya. Delimiter itu artinya pembatas yang akan kita gunakan, pemisah yang akan kita gunakan. Tadi kita akan menggunakan apa? Tanda spasi ya. Jadi kita buat dulu spasinya. Oke. Lalu titik koma. Nah, sekarang ada pilihan true atau false. Oke. Kita pilih true saja ya teman-teman, karena kita akan mengignore empty cell ya. Kita klik 2 kali true. Oke. Lalu titik koma lagi. Nah, sekarang bisa klik di sini, titik koma lagi, klik di sini, titik koma lagi, klik di sini, titik koma lagi, klik di sini, lalu enter. Seperti itu. Oke, teman-teman, langsung ada spasinya ya. Nah, tapi misalkan teman-teman tidak mau klik kolom per kolom, bisa di blok ya. Seperti ini, kita rubah dulu rumusnya sama dengan text join. Oke, ini kasih spasi, lalu klik 2 kali true, lalu titik koma, di blok teman-teman. Oke, lalu tekan enter. Nah, sudah bisa seperti itu. Lalu di bawahnya tinggal copy saja. Oke, itu rumus 4 menggunakan text join. Kelemahannya apa teman-teman? Kelemahannya adalah kita tidak bisa menggunakan lebih dari satu delimiter ya. Kalau kita menggunakan spasi, hanya spasi saja yang bisa kita gunakan. Kalau kita ingin menambahkan koma di sini tadi, itu tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa. Karena kalau kita menggunakan seperti ini, maka nanti setiap pemisah akan ada komanya. Nah, seperti ini jadinya. Susi, koma, Marlini, koma, Baktin, koma. Oke? Bisa dipahami teman-teman? 4 cara ya. Cara pertama dengan menggunakan tanda dan tadi. Cara 1 dengan rumus concatenate. Cara 2 ya. Cara 3 menggunakan rumus concat. Cara keempat menggunakan text join. Mudah sekali teman-teman. Oke, itu saja teman-teman 4 cara mudah untuk menggabungkan data di Microsoft Excel dengan cepat dan mudah sekali tentunya. Demikian teman-teman ya tutorial yang bisa saya sampaikan kali ini, dan jikalau tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, silakan mohon bantuan untuk klik subscribe dan like, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Salam.